peternak ini kalau saya amati tidak dikelola dengan profesional saja sudah bisa 20% ya. Ya, kontribusinya ya, atas nasional ya. Atas nasional. Nah, tetapi kalau misalnya ini benar-benar ada arahan, ada bimbingan, ada fasilitasi dari pemerintah ini, saya rasa akan bisa jauh meningkat, mungkin bisa 2 kali lipatnya. Kalau pesan saya ke peternak, tolong kalau dapat jangan dijual induknya. Jual anaknya nanti. Karena kita sudah nak minta bagian, daripada dia harus nggado punyanya orang dengan bagi hasil. Dengan bantuan ini tolong jangan dijual induknya. Dr. Randes Husnul Huluk sosok pemimpin yang lahir dan tumbuh dari lingkungan masyarakat Klakah, Kabupaten Lumajang. Menempuh pendidikan dasar di SD Negeri Klakah, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri Klakah dan SMA Negeri 1 Lumajang. Beliau terus mengasah diri dalam dunia pendidikan hingga menamatkan studi di IKIP Negeri Malang, serta memperdalam ilmu agama di Pesantren Ulil Albab, Bogor. Perjalanan hidup beliau tidak lepas dari dunia organisasi. Sejak muda, beliau telah aktif sebagai Ketua Remaja Islam Klakah, dan kemudian dipercaya menjadi Sekretaris MWC NU Klakah, serta Sekretaris Senat Mahasiswa FIP IKIP Malang. Hingga kini, beliau terus mengabdi sebagai Koordinator Presidium Kahmi Lumajang. Dalam dunia politik dan pemerintahan, kiprah beliau sangat menonjol. Pernah menjabat sebagai Ketua DPD PKS Lumajang periode 2014 hingga 2019. Dilanjutkan sebagai Ketua BPD 4 Jember Lumajang periode 2020-2025. Sejak tahun 2009, beliau telah menjadi wakil rakyat sebagai anggota DPRD Kabupaten Lumajang, dan sejak 2019 dipercaya sebagai Ketua Fraksi PKS DPRD Lumajang. Kini beliau menjabat sebagai anggota Komisi B DPRD Jatim dari fraksi PKS. Dalam kehidupan pribadi, beliau adalah suami dari Insinyur Haja Setiowati, dan ayah dari 4 orang anak, yang menjadi sumber kekuatan dan inspirasi dalam setiap langkah pengabdian. Dr. Randes Husnul Huluk pemimpin yang tumbuh dari rakyat, berjuang untuk umat, dan mengabdi dengan ketulusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tribuners, bertemu lagi dengan saya, Mujib Anwar, jurnalis senior Harian Surya Tribun Network, dalam acara podcast DPRD Jawa Timur Gebrakan Wakil Rakyat. Tribuners, peternakan kambing dan domba merupakan salah satu sektor yang cukup menjanjikan di Jawa Timur. Dengan potensi pasar yang besar dan permintaan produk daging yang terus meningkat, peternakan kambing dan domba ini dapat menjadi sumber penghasilan atau pendapatan yang signifikan bagi masyarakat. Namun, untuk mencapai kesuksesan tersebut diperlukan pengelolaan dan pemeliharaan yang baik serta pengembangan bisnis yang sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk itu, podcast Gebrakan Wakil Rakyat kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat menarik, yaitu peternakan kambing dan domba di Jawa Timur. Antara pengelolaan, pemeliharaan, dan prospek bisnis untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat. Tribuners, untuk mengulas tema tersebut sudah hadir bersama kita ini peternak asli. Pakai shot ini, peternak asli ya beliaunya ini. Beliau adalah Bapak Haji Muhammad Husnul Huluk, atau yang akrab disapa Abah Husnul. Abah Husnul ini adalah anggota Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Jawa Timur. Beliau berasal dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau fraksi PKS. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas.
Bah, ini terima kasih loh. Sebagai seorang legislator sekaligus praktisi di bidang peternakan. Ya, kan Ya. seperti itu. Bah, soal peternakan kambing dan domba ini, Bah, kan keberadaannya saat ini seperti apa, Bah? Bisa dijelaskan? Oke. Di Mas Mujib, terima kasih juga telah difasilitasi Ya. Harian Surya ini. Kalau saya melihat peternakan di Indonesia kemarin tahun 2022 ini kena pukulan yang cukup telak ya dengan PMK, penyakit mulut dan Kuku. kuku ya, khususnya yang binatang berkaki 4. Maka dari situ saya melihat masyarakat antusias untuk pelihara kambing dan domba ini sangat tinggi. Oke. Tetapi 2002 itu kena itu juga pukulan telak bagi masyarakat. Artinya peternak shock ya, Pak? Shock ya, karena moro-moro wis mati, moro-moro mati gitu ya. Dan harganya waktu itu murah, sangat murah. Ya. Saya sendiri mengalami ya, harga murah itu ya. Jadi kalau misalnya saya hitung-hitung itu 7 bulan menjelang hari raya kurban itu saya beli 1.500.000 domba itu ketika hari raya 2022 itu tidak laku 1 juta. Artinya beli rugi. Beli rugi, ya, beli rugi. Ya, Karena ya. banyak orang takut lah untuk korban itu. Ya. Karena memang mulut itu langsung parah ya, dengan PMK itu. Itu juga peternak-peternak sapi perah misalnya yang ada di Lumajang itu sebanyak gulung tikar. Nah, tetapi kita sebagai umat Islam khususnya itu tidak boleh berputus asa. Ya, ya. Setiap kesulitan pasti nanti akan kemudahan. Bah, berarti dampak PMK ya, Ya, itu kan 2022. 22. Sekarang kan sudah 2025 ini. Gimana? Apakah masih terasa atau seperti apa? Kemarin sempat terasa lagi kan, walaupun istilahnya bukan PMK kalau di kampung itu ya, penyakitnya latu-latu istilahnya. Oh, Itu parah juga itu, parah latu-latu. Itu dampaknya juga luar biasa. luar bagi biasa peternak. juga ya ternak ya. Jadi ya yang diserang itu kan rata-rata hati ya hewan ini, Iya. sehingga dia hewan ini tidak bisa gemuk. Dikasih makan vitamin model apapun tidak bisa gemuk kalau sudah kena itu. Nah, maka dampaknya ya ada itu, orang takut ya pelihara. Nah, tapi ya kembali lagi karena memang masyarakat kita ini masyarakat petani, tidak ada lagi yang mau dipelihara untuk sebagai tabungannya ya pelihara. Artinya sebelumnya itu kan ini ya, ternak itu bisa dijadikan sebagai salah satu investasi Ya, oleh masyarakat. investasi. Saat ini seperti apa, Pak? Apakah itu masih diugemi atau ada perspektif lain? Kalau masyarakat umumnya masih menjadi andalan ya, Mas. Yang pelihara 5 ekor, 10 ekor, apakah dia ngadu atau dia punya sendiri, sehingga ditelateni oleh masyarakat ini. Karena istilahnya untuk kambing dan domba ini kebutuhan kecil bisa terjual, bisa langsung ya. Kalau misalnya dia pelihara sapi hanya untuk bayar SPP itu kan tidak mungkin, dijual itu akan rugi banyak. Tapi kalau kambing atau domba dijual anaknya untuk SPP anak, SPP sekolah anaknya bisa. Jadi kebutuhan-kebutuhan kecil itu bisa tercukupi dari situ. Artinya bagi peternak, Bah, agar bisa mendapatkan keuntungan ya, serta bisa meningkatkan ya perekonomian atau kesejahteraan mereka. Ini apa yang mestinya dilakukan? Ya, jadi kita bersyukur pada Allah, Jawa Timur ini punya ikon kambing senduro. Kambing senduro. Kambing senduro. Kambing ini banyak sekali keunggulannya ya. Ini senduro ini kan Lumajang ya, Pak, Lumajang. ya? Ya. Lumajang ini memang
menjadi sentra ini kambing Senduro ini, karena nanti masyarakat akan diberikan keuntungan setelah punya anak ini bisa meras susunya. Oh. Dan anaknya rata-rata kambing Senduro ini lebih dari satu. Itu yang kambing, jenis kambing. Yang jenis domba di Jember ini ada UPT pengembangan domba Sapudi. Oh, itu yang Madura ya? Iya, asalnya dari Pulau Sapudi. Pulau Sapudi Sapudi di Madura. Madura ya. Dikenal dengan masyarakat di sekitar itu domba ekor gemuk. Domba ekor gemuk. Ya, karena memang ekornya ini gemuk. Nah, itu komoditas Jawa Timur untuk domba dan kambing ini saya rasa itu perlu dikembangkan di tengah masyarakat. Sehingga masyarakat ini ketika dia mau pelihara kambing, ada ini jenis yang bagus. Ketika dia mau milih domba, ada domba Sapudi. Sehingga harapannya ke depan itu memang ada tambahan penghasilan yang lumayan lah ya, daripada dia belinya ngawur. Pokoknya anak wedhus di pasar dituku, anak kambing dibeli ya. Ini nanti akan sangat membantu ketika masyarakat tahu tentang jenis ini. Bah, berarti varian atau varietas yang tadi untuk yang domba tadi kan Sapudi sama yang kambing tadi Senduro. Ini apa perbedaan dan keunggulannya dibandingkan dengan yang lainnya, Pak? Jadi kalau kambing Senduro ini postur tubuhnya lebih tinggi dan besar. Jadi dibanding dengan lokal ini bisa banding 2. Yang kecil-kecil itu ya. Yang orang nyebutnya ya kambing-kambing lokal. Begitu juga produksi susunya, yang Senduro ini bisa 1,5 sampai 2 liter sehari itu. Oh, per hari, per ekor? Per ekor. Lumayan kan kalau untuk kebutuhan rumah tangganya misalnya untuk kesehatan gizinya anak-anak keluarga itu lumayan bagus ya. Terus adaptasi terhadap lingkungan itu lebih mudah. Oh, bandel ya, dia bandel, tahan penyakit ya. Iya, tidak gampang kena penyakit. Karena kambing ini mudah keserang penyakit kulit. Ketika sudah kena kulit itu susah untuk sembuh. Nah, kalau dombanya hampir sama sebetulnya. Bentuknya lebih besar, terus orang seneng karena ekornya gemuk, itu isinya lemak lah ya. Nah, cuman kelemahannya yang domba Sapudi ini ketika mau kawin itu susah. Karena ketutup ini ekor gemuknya itu. Sehingga harus pinter-pinter lah peternak ini untuk mensiasati itu. Ya. Bah, kita tahu bahwa Jawa Timur ini kan sentra kambing nasional. Ya, kan 20% ya kan produksi daging kambing itu kan dari Jawa Timur. Nah, itu menjadikan peternak mendapatkan tambahan penghasilan atau makin sejahtera atau malah sebaliknya atau seperti apa, Pak? Ya, peternak ini kalau saya amati tidak dikelola dengan profesional saja sudah bisa 20% ya. Ya, kontribusinya ya, atas nasional ya. Atas nasional. Nah, tetapi kalau misalnya ini benar-benar ada arahan, ada bimbingan, ada fasilitasi dari pemerintah ini, saya rasa akan bisa jauh meningkat, mungkin bisa 2 kali lipatnya. Nah, ini peternak ini kan ya wis ala kadarnya, karep-karep dhewe alamiah ya. Alamiah. Begitu juga teman-teman yang mau mengelola kandang domba atau kambing profesional itu biasanya jatuh. Jatuh di pakan. Karena memang pakan ini agak banyak kebutuhannya untuk kambing dan domba ini. Atas usaha peternakan berapa, Pak, porsi pakan? Sampai 80%? Iya, sampai 80% kebutuhannya itu ya. Sehingga tidak imbang kalau misalnya dia setiap bulan harus mengeluarkan rupiah sekian, setelah 1 tahun untuk penggemukan itu nggak nutut. Nggak nutut. Apalagi masih beli konsentrat misalnya, harus tambah nggak nutut.
Solusinya berarti harus seperti apa, Pak? Atas pakan ini yang menyedot banyak biaya. Solusinya memang harapannya pemerintah ini ada uji coba ya dari pakan hijauan ya misalnya. Artinya pakan alternatif ya? Pakan alternatif. Bagaimana pemerintah ini punya misalnya ini jenis yang cepat tumbuh dan bergizi bagus pemerintah. Tapi sampai sekarang kayaknya masih belum. Sehingga peternak ini sekarang punya alternatif sendiri. Iki lek dibiayai tuku kabeh ndak nutut. Akhirnya sistem angon, Pak. Angon ya. Ya. Jadi dikembalakan di sekitarnya di lapangan, itu, atau di mana tempat-tempat. Jadi yang punya tanah misalnya agak lebar ditanami rumput, hanya dikasih petakan untuk dia berteduh kalau hujan atau malam, selebihnya di angon situ. Kalau di masa kecil saya, domba ini dilepas liar di pasar, Mas. Di pasar? Di pasar. Jadi terutama bekas-bekasnya sayur, orang jualan pisang, kulit-kulitnya itu dimakan. Tetapi beriring dengan terbatasnya tempat di pasar ini, akhirnya nggak ada orang yang sudah pelihara karena akan mengganggu jualannya karena makan beras, makan jagungnya. Tapi kalau ke masa kecil saya masih ingat saya pelihara dilepas di pasar. Artinya sekarang ini kalau di Jawa Timur, Pak, kebanyakan berarti ternak ini model peternakan rakyat atau model yang tadi besar ya pengusaha ternak atau peternakan rumahan atau apa? Yang saya amati yang bertahan masih rumahan. Rumahan. Ya. Artinya rumahan ini skalanya dia punya ternak berapa, Pak? Ya paling banyak itu 20 ya. 20 itu banyak sudah. Maksimal 20. Maksimal 20. Kalau yang besar ini kan seperti di Kediri ada dokter siapa itu kan memang mendatangkan dari luar kan. Yeah. Itu kayaknya hanya untuk untuk kontes, hanya untuk senang-senang. Karena kalau domba itu misalnya harga sampai 30 juta kan tidak mungkin dijual dagingnya kan. Ya akhirnya hanya untuk senang lah, untuk penghobi itu. Ya. Berarti kan kalau datanya BPS itu kan jumlah ternak di Jawa Timur ya dalam hal ini kan kambing tadi sama domba itu kan 5.033.000 kan seperti itu. Lah itu yang dominan berarti masih milih ini ya peternak rumahan itu tadi ya, Pak. Rumahan. Ya. Sampai berapa persennya itu, Pak, kira-kira? Ya kalau sepengetahuan saya ini bisa di angka 70%. Yang peternak-peternak rumahan ya. Karena teman-teman yang punya ternak agak besar itu gulung tikar. Karena apa, Pak? Ya tadi itu pakan. Di Jember ini ada teman yang kerjasama dengan Idamame Deli. Ya. Jadi ada sentra petani Idamame ini dia butuh kotoran kambing. Ya. Sama kelompok ternak ini disepakati asalkan dikasih kulitnya, kulit kedelainya Idamame ini, dia akan kasih barter dengan kotoran ayam. Itu sehari bisa 2 ton di situ, perputarannya kulit Idamame-nya. Tapi teman-teman ya ngeluh juga, walaupun pakan ini tidak beli, ternyata masih nggak tercukupi kebutuhan nutrisinya untuk domba itu. Ya. Sehingga dia harus nambah katul, nambah sentral. Di luar itu, Pak, berarti kan ini kan agak cukup berat ya para peternak ya, para peternak kambing khususnya ini kan ke atas kambing, domba sama yang ini ya, kan ada 2 tadi, domba sama kambing saja ya, kan, seperti itu. Ini kan kalau mau berhasil berarti kan tidak boleh salah satu ya. Harus 3-3-nya ini diternak ya, mulai breeding penggemukan ya, sama yang perah ya, yang susu. Kalau berarti satu-satunya potensi kegagalannya tinggi atau seperti apa, Pak? Kalau misalnya hanya breeding ya, itu juga akan berat karena nggak nutut dengan biaya pakan.
apalagi yang penggemukan. Yang penggemukan ini saya amati 3 tahun ini setiap hari raya Idul Adha itu harga masih jatuh. Harga masih murah karena memang Padahal mestinya itu masa-masa panennya para peternak ya. peternak ya. Dan harapannya kalau domba itu bisa laku di atas 2 juta sampai 3 juta. Kalau kambing itu bisa di atas 5 juta. Tapi tahun kemarin ini lakunya itu rata-rata hanya di angka 1,5 yang domba. Yang domba ya. Sehingga mereka ya berat untuk untung itu. Bukan hanya Pak Puk ya, rugi. Beli rugi ya. Beli rugi. Nah, maka ya ketika ada kambing senduro misalnya dengan diambil susunya itu bisa untung, bisa nutup untuk pakan ini, untuk muternya pakannya. Kalau ini memang mau dikembangkan agak skala besar ya. Tapi kalau masyarakat kita yang memang petani dan peternak ini karena ndak ngitung dia ngarit berapa seharinya itu, ya pokoknya pulang dari sawah di Tegal Cangking itu ya memang dianggap sebagai tabungannya mereka. Tenaganya tidak dihitung ya. Tenaga tidak dihitung, rumputnya tidak beli kan gitu. Rumputnya juga ngambil cari di mana? Cari di rumah di sekitar lahannya dia. Itu yang masih bertahan. Oke. Dalam situasi seperti itu, Pak. Abah Husnul ini kan anggota DPRD Jatim Komisi B. Apa yang mestinya harus dilakukan oleh pemerintah dan stakeholder terkait lah agar peternak di Jawa Timur itu ya meningkat taraf hidupnya. Ya. Ya, jadi kami Komisi B pernah berkunjung ke UPT, PT, HMT di Jember. Di dekatnya Gumitir. Kalau di sini sebelum Gumitir, Mas. Artinya dekat dengan Banyuwangi ya? Ya, disitulah dikembangkan sebetulnya jenis yang domba saputi. Kita minta ke UPT dan Dinas Peternakan, paling tidak tahun depan, melalui teman-teman DPR Provinsi, ketika memberikan bantuan ternak, ini jenis ini yang diberikan. Yang tadi ya variannya unggulnya ya. ini. Kalau kambingnya ya kambing senduro, kalau dombanya ya domba saputi. Karena pengalaman teman-teman yang sudah lama sudah berlalu ini, pemenang tendernya ternak ini kan dari mana-mana. Sehingga kambing atau domba itu silang kemana-mana. Mungkin orang Lamongan yang beli dibawa ke Babat, ke Tuban, ngambilnya mungkin bisa dari tempat saya Jember atau Lumajang, sehingga ini mutar-mutar silang kemana? Ya, maka kesehatannya kan jelas akan terganggu ini. Kesehatannya tidak bagus, terus jenisnya juga tidak bagus. Begitu nyampe di masyarakat, ini biasanya tidak lama mati. Mungkin jenengan masih ingat dulu di zamannya Pak Dekarwo, pernah Pak Karwo ini memberikan bantuan setiap rumah itu dikasih bantuan kambing. Itu mayoritas mati. Karena memang ini pemenang lelangnya ini dari mana-mana. Artinya kualitas kambingnya ini dan dombanya ini tidak bagus. Kurang ya. Maka saya minta kemarin ketika berkunjung itu, cuman memang dinas ini perlu regulasi. Saya pikir kalau memang butuh regulasi secepatnya diatur. Jangan sampai ini hanya sebagai pajangan, seolah-olah ini semacam museum. Disinilah tempatnya domba saputi. Nah, kalau misalnya dari teman-teman Komisi B saja yang jumlahnya 22 orang itu ngambil atau difasilitasi ini, saya yakin nyampe di masyarakat cepat berkembang biak domba itu. Begitu juga kambingnya. Maka sekali lagi ini peran pemerintah provinsi khususnya kalau memang ingin masyarakat kita ini bertambah kesejahteraannya dari jenis ini, ya ini harus diambil. Jangan sampai nanti pemenangnya ini dari orang yang tidak punya background peternakan. Yang disalahkan nanti ya DPR-nya dan rakyatnya. Dikasih bantuan, tidak sampai setengah tahun, tak kabeh, mati kabeh. Nah, ini yang pertama. Yang kedua tentu masyarakat juga harus rajin juga nanam hijauan-hijauan ya. Kalau memang dia untuk makanannya. Untuk makanannya.
kalau dia mau kambing ya harus pinter-pinter sudah nanem untuk rambannya nanti ya. Jangan sampai ngambil punya tetangganya. Kambingnya gemuk tapi ada masalah. Ada ya. masalah Ya, dengan ya. tetangganya. Dan saya rasa tidak terlalu susah ya bagi petani ini untuk tanam-tanam ini. Karena saya juga nanam jenisnya gamal, telisidi dan seterusnya itu. Dan itu mudah sebetulnya. Jadi istilah tongkat jadi tanaman itu memang terjadi lah ya. Jadi telisidi atau pohon gamal ini hanya dipotong, ditancapkan hidup. Bah, kebutuhan atas daging itu kan setiap tahun meningkat. Meningkat, ya. Sementara tadi peternak itu kan menghadapi problem yang juga tidak mudah kan, Ya. seperti itu. Gimana ini relasinya ini kan seperti itu. Satu sisi kan ada masalah ya di bidang apakah produksi, pengembangan ternak kambing ini dengan konsumsi daging masyarakat ini kan terus meningkat. Kalau di Jawa Timur ini kan produksinya kan kira-kira 18,4 juta ton ya, kan seperti itu. Dan itu sudah 20% ya, sumbangannya untuk mengcover kebutuhan nasional ya kan, seperti itu. Gimana Pak? Ya, jadi di Lumajang yang pernah saya alami itu, insya Allah 5 tahun yang lalu itu pernah ada fasilitasi dari pemerintah daerah untuk ekspor domba ke Malaysia. Ini Pemkab Lumajang. Pemkab ya? Lumajang. Sehingga masyarakat waktu itu memang merasa nyaman dengan ternak domba. Karena sudah punya patokan, nanti jualnya per kilo misalnya 50.000. Karkasnya ini. Karkasnya ya. Sehingga orang bersemangat. Tetapi tidak lama itu berhenti. Nah, sekarang ketika sudah tidak ada standar, ya tentu pasar yang menentukan. Masih sakmene abote lek jare dagangin ndak ngangkat, ya sudah. Sementara masyarakat ini kan sudah butuh. Ya berapapun dijual. Ya. Maka untuk ini biar bisa bertahan bahkan bisa meningkat, ya maka harus ada juga standar harga. Oh, standar dan kepastian harga ya Pak? Kepastian harga. Jadi kalau misalnya sekarang di angka 60.000 misalnya karkasnya itu, ya itu sudah harus disepakati. Sehingga masyarakat ini juga punya pedoman. Punya pedoman yang pasti nanti saya kalau pelihara ini usia 6 bulan atau 7 bulan atau 8 bulan sudah bisa dijual sekian. Kira-kira harganya paling murah nanti sekian. Makanya tadi saya sampaikan kalau ini pemerintah turut hadir memberikan fasilitas mulai dari bibit yang bagus dan seterusnya itu bukan hanya 20 nanti penyokong nasional ini Bisa meningkat. bisa meningkat. Artinya yang mendesak wujud kehadiran pemerintah menurut hemat Abah Husnul apa ini untuk mendongkrak nilai tambah ekonomi para peternak kita ini? Ya tadi pertama dari jenis bibit. Bibitnya ya tetap ya, unggul ya. Unggul ya. Jadi kalau bibitnya yang tidak unggul dikasih makan apa saja nggak bisa. Kambing misalnya mau diperah susunya kayak apa, kalau kambingnya tidak bagus tidak bisa. Jangankan 1 liter ya, setengah liter aja nggak akan keluar itu Susunya ya. susunya. Nah, ini kan selisihnya banyak. Kalau antara setengah dengan 1,5 itu selisih 1 liter itu banyak sudah di petani ini. Nah, yang kedua tadi di daerah-daerah ini kan ada PPL-nya juga, ada THL-THL-nya ya, peternakan ini. Nah, itu diminta untuk bisa intent nyambangi peternak-peternak untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan terkait dengan kesehatan hewan ini. Karena sudah sering kali terjadi ya, ada PMK, Ada dan PMK. lato-lato dan seterusnya. Itu berarti harus lebih dimasifkan ya soal penyuluhan edukasi kepada para peternak kita. Betul, jadi masyarakat ini ya menunggu kehadiran para
penyuluh-penyuluh ini agar dia juga dibimbing ya. Bagaimana peternak yang bagus, bagaimana pakan yang bagus, bagaimana pakan ini bisa bergizi lah ya. Jadi istilahnya kalau dikasihkan ke kambing atau domba itu jadi daging, tidak sekedar kenyang gitu, tidak sekedar mari wis tak berok-berok wis. Nah, itu kan juga perlu ini bimbingan-bimbingan ini ya. Kalau model-model sekarang kan sudah banyak untuk bikin silase, untuk bikin fermentasinya itu kan. Cuman orang kan belajarnya di YouTube. Ya, tutorialnya dari di ini ya, YouTube. teknologi informasi. Informasi. Ya. Itu juga ada bagusnya ya. Tapi yang gagal juga banyak. Karena saya ini termasuk korbannya itu. Artinya ini ya memanfaatkan tutorial dari teknologi informasi ya, Pak. Iya. Jadi mulai mesin chopper, bagaimana nyampur pakan, bagaimana membuat pakan biar awet, ditaruh di plastik, di drum dan sebagainya itu sudah saya lakukan. Dan memang kalau diamati itu memang akan menghemat tenaga juga ya. Yang biasanya dia harus ngarit setiap hari dengan model-model semacam itu bisa 1 minggu enggak ngarit ya. Artinya pas kalau ada kebutuhan, ada keperluan mendesak, dia enggak bingung untuk harus ngarit. Kalau dari sisi kebutuhan dari para peternak kita, jenengan selain praktisi kan selaku wakil rakyat kan biasanya kan sambang dapil ini di Jember Lumajang. Apa sih sebenarnya keluhan yang sering kali diulang lah, pasti kan sering kali diulang dan disampaikan itu, Pak? Ya pertama kebutuhannya dia ingin minta bibit yang bagus. Atau bibit ya? Bibit ya, jadi kalau bantu ojo sing kate mati. Gitu kan. Pernah kejadian seperti itu? Banyak. Jadi memang ya ada yang nakal kan pemenang-pemenang tender ini kan. Sehingga memang enggak sesuai dengan speknya. Harusnya speknya tinggi sekian, berat sekian, nyampainya enggak segitu. Alasannya karena memang di perjalanan dan lain sebagainya itu. Jadi pengurangan berat itu di perjalanan. Di perjalanan. Ya memang masuk akal juga. Iya. Karena ketika misalnya domba ini sudah terbiasa dikasih rumput yang bagus, di perjalanan tidak makan 2 hari ini agak banyak juga sungsutnya, Mas. Apalagi stres ya. Stres. Nyampe di tempat itu rumputnya tidak sama dengan rumput yang di tempat biasanya. Itu juga akan jadi masalah. Makanya tadi kalau memang di Jember itu ada balai benihnya itu, balai peternakan itu, saya itu sangat bagus. Jadi rumput ini yang dimakan di situ. Sehingga masyarakat akan menyesuaikan, oh ini yang akan, sehingga hewan ini tidak kaget, stres. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka biasanya juga minta alat untuk mesin cacah, chopper. Untuk pakan ya? Untuk pakan. Untuk pakannya kambing atau domba ini, biar dia tidak pakai alat tradisional berupa arit ini, dia pakai chopper. Karena masyarakat tadi sudah mulai belajar untuk fermentasi pakan itu. Tentunya bibit unggul, pakan yang tadi alat itu, alat chopper tadi. Yang ketiga pasar. Jadi pasar susu ini juga masih belum stabil kalau susu ya. Alhamdulillah di Lumajang itu ada komunitas yang memang sudah mengolah susu kambing ini menjadi beberapa produk sampai ke sabun, kosmetik, itu sudah bagus lah ya. Jadi ada es krimnya, ada macam-macam sudah, sehingga ini akan meningkatkan juga nilai tambahnya. Cuman ya itu pasarnya kita masih belum bisa membantu secara masif. Artinya pemerintah mestinya hadir ya Pak, untuk memperluas ceruk pasar ini ya. Betul Mas. Jadi taruhlah misalnya untuk jadi bubuk dari susu itu kan juga butuh alat. Kalau masyarakat ini harus beli sendiri ya agak berat. Ya di sini peran pemerintah ini untuk hadir memberikan alat yang memang dibutuhkan oleh masyarakat itu.
Kalau di era sekarang ini kan era teknologi, era digitalisasi, Nggih. itu membantu tidak Pak bagi para peternak kita? Ya membantu dengan era sekarang ini sangat membantu ya. Misalnya dari sisi pasar itu sudah melampaui beberapa kabupaten ya, yang mereka sampaikan ke kami itu sudah pasarnya merambah kemana-mana. Artinya tidak hanya skupnya Kabupaten Lumajang, sekitar itu, enggak, kabupaten kemana-mana, sekitar. kemana-mana. Ini bagus lah ya. Tapi ini kan berdasarkan kreatif mereka ya. Nah, pemerintah ini kan harusnya bisa lebih hadir ya untuk memfasilitasi tadi alat-alat yang memang agak berat bagi petani, bagi peternak, ya kita yang menyiapkan. Bagi peternak rumahan, Pak. Kalau tadi petani gurem itu kan rata-rata penghasilannya kan kalau setiap tahun kan 5,5 jutaan sekian lah, seperti 5,2 juta lah. Kalau peternak ini berapa dia? Ya kalau dia punya kambing, domba misalnya ya, Ya. 5 ekor. Kalau dijual semua, harga 2 juta, 10 juta. Itu kan kotor. Yeah. Dia tidak ngitung ngerawatnya kan. Ya. Kalau dihitung ngerawatnya dengan pakannya yang 80% ya habis. Sebenarnya tenaganya, pakannya nggak dihitung ya. Ya, tapi kalau masyarakat ini bisa tadi ada keterpaduan dengan susu dengan itu, insya Allah bisa lebih dari situlah hasilnya. Artinya prospek sektor peternakan ini ke depan kalau menurut hemat Abah Husnul seperti apa? Kalau menurut saya prospeknya masih bagus. Dengan catatan tadi pemerintah ini memberikan bibit yang bagus, memberikan penyuluhan, sehingga petani peternak ini semakin bersemangat ya memelihara hewan ini. Tidak sekedar sampingan. Kalau sekarang ini saya lihat ya sekedar sampingan saja sudah. Pulang kerja dari sawah, dari Tegal, nyangking, dipakani. Daripada dia kosongan lah ya, enggak bawa apa-apa. Begitu juga yang di tempat saya itu banyak pengojek motor yang ngangkut kayu. Ketika dia nebang sengon, dia ambil daunnya bawa pulang. Untuk penyemangat, Pak, perlu tidak misalkan pemerintah ini semacam memberikan insentif lah kepada para peternak di Jawa Timur? Ya kalau bisa ada insentif ya sangat bagus ya. Walaupun kadang karakter masyarakat ini ketika ada bantuan ini juga berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Berlomba-lomba untuk mendapatkan, sehingga untuk memilah-milah mana yang butuh dan seterusnya itu juga harus ada data yang benar ya. Jadi kayak sekarang misalnya bantuan-bantuan untuk orang miskin itu kan juga banyak dikeluhkan. Ya. Yang miskin benar tidak dapat, yang cukup dapat. Nah, itu kan juga menjadi dilema ya. Jadi kalau memang mau ngasih ya memang harus tepat-tepat sasaran. Ya, kita sebagai anggota DPR juga akan memfasilitasi kelompok-kelompok itu, Pak. Karena memang pengajuan itu mesti banyak melalui anggota DPR itu ya. Yang lewat ini ya, Jasmas, Pokir lah kalau Pokir. Itu banyak. Kalau pesan saya ke peternak, tolong kalau dapat jangan dijual induknya. Jual anaknya nanti. Karena kita sudah nak minta bagian, daripada dia harus nggaduh punyanya orang dengan bagi hasil. Dengan bantuan ini tolong jangan dijual induknya. Ini yang breeding ya, Pak ya? Ya. Yang breeding atau yang apa, pokoknya jangan dijual pokoknya lah ya. Tapi berarti ini kan soal pengawasan atau monitoring, Pak. Ya. Kan seperti itu. Ya. Nah, gimana ini? Jadi agar tidak terjadi kekhawatiran seperti yang tadi Abah Husnul sampaikan tadi. Jadi kalau yang melalui Dinas Pertanian di tempat saya itu, Dinas Pertanian menekankan untuk breeding. Breeding. Jadi kalau sapi harus beli yang betina, domba juga harus betina, yang jantan hanya untuk pejantannya saja. Ya. Karena
harapannya tadi. Jadi peternak ini akan menjual nanti anakannya. Karena kalau untuk penggemukan itu biasanya langsung habis semuanya. Kalau dia pelihara 10, dijual hari raya, dijual semuanya, nah biasanya uang ini tidak kembali beli ternak. Jadi ada karakteristik yang sebagian ya, tidak semuanya. Sebagian itu akhirnya beli kendaraan, beli apa, tidak dikembalikan untuk modal ternaknya. Oh, ada sejumlah kultur di masyarakat Ya, kita ada yang masih gitu. seperti itu ya, Pak ya. Wis kesel wis nginggo wedhus sepeda motoran ae ya sudah habis kalau kayak gitu. Akhirnya dia cari gaduh lagi, cari punyanya tetangganya gaduh lagi, ngopeni dari 1 2 lagi. Itu kan lama kalau harus kayak gitu dia. Artinya edukasi itu menjadi hal yang sangat penting. Sangat penting. Penyuluhan tadi ya. Ya. Jadi kalau misalnya satu peternak dapat 2 ekor saja ya, betina misalnya, itu kan tak sampai setahun. Ya. Masa buntingnya kan 6 bulan ya. Ya. Punya anak 2 misalnya. Nah, itu kalau 2 ekor indukan sudah 4. Kan tidak harus dibagi dengan siapa-siapa. Nah, itu aja dikembangkan terus. Dan sudah bisa di ini, Pak ya. Tadi kan kalau di data BPS kan peternak kita kan ada 5.033.000 Ya. gitu kan. Ya, kalau satu peternak punya tadi yang Abah sampaikan minimal 2 saja kan ekor, sudah ya. ada 10 juta 10 ekor juta kan. ekor, iya. Artinya prospeknya sebenarnya cukup besar Cukup kan. besar. Terutama untuk ini memenuhi kebutuhan daging kan, seperti ya, itu. ya. Apalagi kalau 3, 4 dan seterusnya. Ya. Tapi kenapa itu tidak terjadi ya kalau saat ini ya, Pak ya? Ya, jadi karena memang kebutuhan masyarakat bawah ini sangat banyak. Jadi petani ini juga berat ya. Kalau saya amati itu berat hidupnya. Sehingga tidak bisa telaten juga. Untuk nunggu anaknya yang dijual itu tidak telaten. Akhirnya ya babonin. Kalau seperti itu, Bah, kapan ini sih petani kita bisa betul-betul sejahtera ya? Nah, ini jadi PR kita semua ini, Mas. Nah. Jadi ini menjadi PR semua agar penyuluhan ini penting ya, penting, dan masyarakat juga biar punya kesadaran tentang tidak terburu-buru ini jual itu. Kalau mereka terus kayak gini, ya tidak akan selesai dia ekonominya. Tapi kalau dia mau bertahan untuk betah ya, jangan jual indukannya, jual anakannya, insya Allah lambat laun dia 2-3 tahun akan meningkat kehidupannya. Ya. Oke. Bah, ini terakhir, apa pesan, atau saran dan harapan dari Abah Husnul ini untuk sektor peternakan kambing dan domba di Jawa Timur ini, agar peternak kita ini ya kesejahteraannya lebih meningkat lah dibandingkan dengan sebelumnya, meskipun tantangannya juga tidak ringan, sangat berat sekali. Oke. Jadi kalau harapan saya khususnya untuk masyarakat Jawa Timur, ya monggo ini digeluti dengan serius peternakan ini, insya Allah akan memberikan hasil di belakang hari, tentunya dengan kesabaran yang bagus. Pemerintah juga punya andil yang sangat besar, mulai dari pemberian bibit yang bagus, terus penyuluhan, syukur-syukur nanti juga bisa mencarikan ada pasar ekspor. Ya, kalau misalnya sampai ada pasar ekspor domba atau hasilnya susu dan lain sebagainya, saya rasa masyarakat juga akan semakin meningkat kesejahteraannya. Ya, dari sisi anggota DPR juga akan, saya rasa juga akan memberikan apa yang oleh masyarakat ini konstituennya diminta.
misalnya dia akan minta diberikan bantuan ternak, ya kita akan upayakan. Ketika dia minta alat untuk chopper untuk proses dan lain sebagainya, ya kita juga akan upayakan. Tetapi ya memang sebatas upaya ya kalau DPR itu ya. Nah, tetapi kalau gubernur itu bisa agak masif ya, memberikan bantuan-bantuan terhadap masyarakat itu. Oke. Bah, terima kasih ini. Sama-sama Memberikan pencerahan, inspirasi terhadap para peternak kambing dan domba di Jawa Timur agar bisa punya nilai tambah, bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Okay. Baik, Tribuners, demikian tadi podcast DPRD Jawa Timur, gebrakan wakil rakyat bersama Abah Husnul Huluk, anggota Komisi B DPRD Jawa Timur dari fraksi PKS. Tetaplah setia di channel YouTube kesayangan Anda, Harian Surya Tribun Network, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Mujib Anwar undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan jangan lupa bahagia.